Amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang tahun ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tidak terasa ya, kita udah berada di penghujung tahun 2025. Biasa musim liburan ya. Banyak yang berlibur. Keluar kota, keluar negeri, keluar-luar lah pokoknya ya. Amin. Nggak terasa ya, bulan yang penuh dengan damai sejahtera. Bulan Desember ini sebentar lagi akan selesai. Kita lewati tahun 2025. Nggak terasa. Ada yang bernatal berapa? 5 kali? Berapa? 5? Lebih ya? Ewin 5 kali? Yang 6 kali? 7 kali? 10 kali? Wah Pak, Gem 10. Saya udah 11. 11 kali. Inilah bulan Natal yang penuh sukacita. Ya, tapi di tengah bulan Natal yang penuh sukacita, kami juga mendengarkan kabar yang enggak enak, kabar duka cita ya, di mana saudara-saudara kita yang ada di Sibolga, di Sumatera Barat, juga di Aceh mengalami musibah yang luar biasa dahsyatnya. Bahkan yang udah meninggal menurut catatan yang saya terima, saya dengar saat ini itu udah 1136. Bahkan meningkat katanya, semalam ada berita lagi hampir 160-an. Yang hilang pun hampir 300 orang. Yang hilang, belum rumah. Ya. Bahkan pemerintah belum bekerja untuk membangun rumah. Ada salah satu toko yang akan membangun rumah sampai 2.500. Berarti rumah yang hancur lebih dari 2.500. Bayangkan, luar biasa ya, dahsyatnya kekacauan ini. Ini karena dibuat oleh memang hujan deras selama 1 minggu. Pak Novi mengalami ya Pak Novi ya, banjir sampai ngungsi ke gereja Pak Novi. Juga Kak Deborah mengalami banjir yang luar biasa, rumahnya sampai berapa itu, 2 meter hampir masuk ke dalam rumahnya. Padahal rumahnya baru direnovasi 1 bulan. Itu jemaat kita, nggak jauh-jauh ya kan yang mengalami musibah tahun 2025 ini. Masih ada di lingkungan kita, bayangkan, luar biasa. Itu semua karena apa? Kalau yang di sana, di Sibolga, di Aceh Tamiang ya, yang luar biasa, itu satu rumah itu kelihatan atapnya, itu bukan air ya, tapi pasir sama batu yang masuk ke dalam rumah. Jadi gimana membersihkannya Pak Novi? Kalau Pak Novi lumpur ya, masih enak Pak Novi ya, masih enak walaupun susah juga. Tapi ini pasir sama batu yang masuk dalam rumahnya. Makanya nggak terselesaikan sampai sekarang, 1 bulan pun membersihkannya nggak terselesaikan. Inilah akibat kebijaksanaan yang tidak bijaksana, yang melegalkan hutan untuk ditebang. Beda dengan pengajaran saya dulu ya, waktu saya masih SD itu udah ditanamkan reboisasi itu penting. Kalau pohon 1 ditebang harus ditanam 2 pohon. Itu zaman Soeharto. Ya. Katanya begitu, jadi kalau pohon 1 ditebang, nggak boleh semua ditebang, harus berseling-seling, jarak berapa 100 meter itulah baru boleh ditebang satu-satu, nanti digantikan yang baru gitu. Tapi saat ini saya perhatikan, tengok dari video-video, waduh, agak-agak memiriskan ya. Semua ditebang sampai gondol, sampai habis. Bayangkan, nggak ada pohon 1 pun. Bayangkan kalau pohon itu udah nggak ada, burung-burung mau kemana sekarang? Ya, harimau Sumatera yang udah tinggal sikit mau kemana dia tinggal? Terus yang udah dicagarkan jadi cagar alam, ya orang hutan, itu pun mau tinggal di mana orang hutan itu? Dulu ya, waktu saya masih masih seperti kalian inilah. Masih ABG itu saya dengar di Bukit Lawang, padahal saya masih di Jawa itu. Di Bukit Lawang itu pun udah terjadi pembalakan liar ini, padahal zaman Soeharto itu ya kan.
di mana di Bukit Lawang itu sungainya itu membawa gelondongan-gelondongan kayu seperti ini, disapu bersih semuanya. Monyet-monyet pun, orang hutan pun banyak yang mati, bukan hanya manusia. Tapi kita nggak belajar dari peristiwa-peristiwa yang lalu, terus saja hutan dieksploitasi dengan semau-maunya. Bayangkan, dulu saya pernah dengar zaman beberapa presiden pertama yang dipilih oleh rakyat ini ya, pemilihan langsung itu ya, menjual 1 hektar itu hanya seharga pisang goreng. Bayangkan, apa nggak habis hutan kita? 1 hektar dijual sesuai seharga pisang goreng. Itulah kerusakan yang luar biasa mulai saat itu hingga saat ini. Hutan kita dihabisi, diganti dengan sawit. Tapi kita masyarakat juga salah juga. Kenapa kita kok membiarkan, nggak ada yang protes, sama-sama menikmati? Ya, jadi inilah yang menanggung siapa? Yang menanggung juga kita semua. Saya berharap dari kita semua, kalau nanti ada yang jadi pejabat, siapa tahu ada yang jadi gubernur, atau apalagi yang jadi presiden, perhatikan alam. Amin. Jangan berbuat semaunya. Ada yang tahu lagunya Iwan Fals tentang alam ini? Itu selalu tergiang kalau ada bencana ini di telinga. Lagunya luar biasa, katanya begini, raung buldoser, gemuruh pohon tumbang, berpacu dengan cerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut seraka, tanpa HPH berbuat semaunya, lestarikan alam hanya celoteh belaka, lestarikan alam kenapa tidak dari dulu saja. Jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Ada yang tahu dengar itu? Berarti nggak seumuran kalian ya. Dulu terkenal kali itu tahun 80-an. Itu udah diperhatikan, hutan pun udah mulai digunduli. Bayangkan, hutan dieksploitasi semau-maunya, keputusan kebijaksanaan semau-maunya tanpa mempertimbangkan AMDAL katanya, analisa dampak lingkungan. Kalau perusahaan harus ada AMDALnya, tapi kalau menebang pohon, menebang hutan nggak ada aturannya, nggak ada AMDALnya. Inilah yang membuat bencana demi bencana terjadi. Jadi jangan salahkan, alam pun marah sama kita. Amin. Jadi mulai sekarang kita waspada, jaga alam, jangan buang sampah sembarangan, khususnya di selokan-selokan. Ya, inilah kita berbahagia bisa melewati tahun 2025, tapi dalam perjalanan secara yang tercatat kita mengalami bencana seperti itu. Ya, bahkan negara kita ini hampir chaos di tahun 2025 ini, di mana di akhir Agustus demonstrasi besar-besaran, untung dapat diredam hingga kita bisa melewati tahun 2025 yang beberapa hari ini tetap penuh dengan damai sejahtera, tetap merdeka, tidak seperti Nepal ya. Hampir aja kita bisa tumbang kalau kita biarkan seperti itu. Bagaimana rumah-rumah pejabat udah dijarah, ya, rakyat udah marah. Karena apa? Karena kelaparan, ekonomi sulit, cari kerja sulit. Inilah kalau orang udah lapar, mata pasti gelap. Apapun ditempuh, jadi hati-hati. Ya, kita harus tetap waspada, jangan sampai kita juga ikut gelap mata. Kalau nggak ada kerja kita upayakan, amin. Kalau nggak kerja nggak usah makan, kata firman Tuhan. Bisa enggak? Jadi kalau kita tetap makan ya kita harus bekerja. Amin. Nah, baru-baru di sosial media juga kita disuguhi oleh video-video yang luar biasa. Kayu-kayu gelondongan, banjirnya bukan banjir air. Banjirnya itu banjir tanah sama gelondongan-gelondongan pohon itu. Yang katanya Menteri Kehutanan katanya itu tumbang sendiri pohon-pohon. Ya memang tumbang sendiri. Saya tahu, soalnya apa? Soalnya mereka waktu menebang itu nggak pakai gergaji cincau lagi, nggak pakai gergaji dipotong kan masih ada pangkalnya ya.
akar-akarnya itu masih ada. Kalau sekarang lebih gila lagi. Kalau mereka menebang pohon itu pakai air. Jadi jangan salahkan air marah untuk menenggelamkan kita manusia. Karena apa? Ini seandainya pohon yang tertanam segini ya. Yang bawah ini disiram pakai air. Air 2 orang itu nyiram dari bawah. Sehingga tinggal akar-akarnya tanpa tanah, akhirnya pohon ini mau nggak mau pasti tumbang. Itulah kejamnya manusia ini. Dia motong nggak mau. Cuman potong pangkalnya nanti bisa tumbuh habisi sampai akar-akarnya. Makanya sekarang tanah-tanah ini nggak ada yang mengikat, yang menguatkan. Sehingga banjir terjadi. Jadi kalau seandainya kita di desa ya, kalau ada begitu harus kita demo. Kasihan alam ini. Nanti burung-burung mau hinggap di mana kalau pohon-pohonnya dihabisi seperti itu? Nggak ada disisai. Sampai akar-akarnya, ngeri kali sekarang. Ya, bahkan ada alat yang dari mana? Dari luar sana. Itu kalau nebang pohon langsung dipegang, dicabut akar-akarnya, langsung dikuliti di situ, dipotong di situ, langsung naik ke truk. Lebih canggih lagi. Kalau kita karena airnya banyak, pakai air numbangkannya, jadi nggak perlu susah-susah nebang. Nah, ini ya ngeri. Ya bagaimana? Karena ulah manusia, alam marah, hujan sampai seminggu. Dingin waktu itu ya, dingin kali Medan. Hujan sampai seminggu. Rusak alam kita ini, rusak ekosistem termasuk kehidupan manusia, sehingga 1.100 berapa orang ini mati, 1.100 hampir 160 ini yang meninggal dunia gara-gara ulah keserakahan manusia ya. Bahkan harta benda mulai dari rumah, mobil semuanya hanyut di bawah air. Ada amin? Sekarang saya mau tanya, kenapa mobil-mobil kok bisa hanyut terbawa air? Ada yang tahu? Ya kan, rumah-rumah bisa hanyut, mobil pun hanyut. Kenapa? Mahal sekalipun ya, Lamborghini sekalipun kalau ditaruh di situ mungkin hanyut juga itu. Alphard apapun juga pasti hanyut juga itu. Ya, karena apa? Karena mobil nggak diciptakan seperti perahu atau kapal. Amin. Perahu atau kapal diciptakan dengan sau yang kuat. Ada saunya, jadi dia nggak lari kemana-mana walaupun ombaknya besar. Kalau saunya udah ditancapkan, kapal itu nggak lari kemana-mana. Amin. Nah, di bencana yang sudah terjadi ini, ya kita melihat bahwa banyak harta benda yang hilang. Jadi jangan kita menomorsatukan harta benda, karena harta benda adalah titipan. Percuma kamu mempunyai seluruh dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu. Amin. Tapi kebanyakan kita juga mempertahankan harta kita. Amin. Amin. Kita mau apa-apapun perhitungannya tinggi, tapi kalau Tuhan tidak mengendaki untuk hanyut juga itu, rumah yang bagus pun hanyut, sekaligus mobil-mobilnya terhanyut juga, ngeri. Ya, oleh karena itu judul khotbah saat ini itu tadi bukan khotbah ya, cuman pembuka aja. Jadi judul khotbah hari ini adalah sau yang kuat di tengah badai. Katakan sama-sama. Sau yang kuat di tengah badai. Coba kita buka Ibrani 6 ayat 19. Pembukaannya panjang ya, berapa menit tadi? Tapi sayang, saya nyanyi nggak ada yang tahu semua lagunya ya. Pak Novi juga nggak tahu, Pak. Oh, Pak Novi belum seangkatan saya berarti. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang kuat Ibrani 6:19. 1, 2, 3, ya. Nah inilah, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini maksudnya tabir di bait suci itu, di ruang maha kudus,
dilabuhkan sampai ke ruang Maha Kudus. Itulah kalau kita mempunyai saw yang kuat. Saw yang kuat kita siapa saat ini adalah Tuhan Yesus. Nah, saw yang kuat dapat menahan kapal di tengah badai. Ibarat kehidupan kita ini adalah bahtera kehidupan kita. Ya, Tuhan adalah saw yang kuat yang dapat menahan kita di tengah kesulitan dan tantangan, di mana pada tahun 2025 ini kita banyak mengalami masalah. Ya, ada yang mengalami masalah ekonomi, angkat tangan. Oh, Pak Novi ya, sama Pak, saya juga mengalami masalah ekonomi, penjualan pun susah saat ini. Ya, terus masalah kesehatan, saya juga masalah kesehatan. Macam-macam ya, masalah kesehatan, ekonomi, ada yang mengalami masalah pendidikan, kesulitan bayar uang kuliah, nggak ada ya, semua lancar-lancar, aman, terkendali, puji Tuhan. Ada yang mengalami pekerjaan, susah cari kerja, atau yang udah bekerja tapi di PHK, ada? Oh, nggak ada ya, aman semua ya. Puji Tuhan. Nah, inilah masalah-masalah yang kita alami dalam bahtera kehidupan kita ini. Tapi puji Tuhan, sampai kita mendekati tempat penghentian kita di akhir tahun ini. Kita akan berlabuh, menyelesaikan samudra tahun 2025. Saya percaya semua kita pasti dapat berlabuh dengan aman selamat. Selama Tuhan ada di pihak kita, amin. Jadi bahtera kita ini kalau kita mau, kita buat aja seperti bahtera Nuh ya, amin. Tahu bahtera Nuh? Tahu? Bahtera Nuh itu canggih, lengkap semuanya. Cuman satu yang nggak ada, apanya? Pernah saya bilang itu, nggak ada yang apa? Ada yang tahu apanya? Cuman David aja yang tahu. Nggak ada kemudinya bahtera Nuh itu. Ya, jadi nanti bahtera kita masuk di tahun 2026, nggak usah pakai kemudi, amin. Lebih canggih kan, pakai GPS yang langsung ke Tuhan. GPS sekarang mobil aja tanpa pengemudi bisa, tapi pakai GPS. Pesawat pun juga gitu, autopilot katanya, bisa jalan sendiri, bisa naik sendiri, turun sendiri. Ya, jadi kalau kita nanti bahtera kita masuk di tahun 2026 ini, kita buat autopilot aja ya, tanpa kemudi, biar Tuhan yang menuntun bahtera kita, amin. Tapi yakin gak kita sama Tuhan? Yakin? Amin. Soalnya kalau di China sana kan taksinya udah nggak ada pengemudinya kan, nggak ada drivernya kan, itu penumpang pun kadang deg-degan juga. Gimana ini kalau nabrak? Amin. Tapi kita percaya ya, Tuhan adalah saw kita yang kuat, yang akan menuntun kita menyelesaikan tahun, khususnya nanti tahun 2026 penuh sukacita. Saat ini kapal kita udah mulai berlabuh. Ya, hari-hari ini kita berlabuh, beristirahat, kita mau pulang kampung, saudara kita udah banyak yang pulang kampung, sebentar lagi Pak Novi pulang kampung, ya kan Pak, beristirahat, masuk di mana? Di pelabuhan, bersandar sementara. Ya, udah nggak mikirkan lagi tentang cari uang, nggak memikirkan lagi soal yang sekolah pun udah libur 2 minggu, nggak memikirkan lagi soal pelajaran, yang kerja pun dapat cuti. Ya Dian ya, dapat cuti Dian. SPBU nggak ada cuti ya, jalan terus. Makin keras kerjanya, makin ramai soalnya. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu di Ibrani 6:19 ini kembali kita diingatkan tetap berpegang kepada pengharapan, yaitu saw yang kuat, yaitu Tuhan Yesus. Karena apa? Saw yang kuat memberikan kita harapan. Katakan sama-sama, saw yang kuat memberikan kita harapan. Saw yang kuat memberikan harapan bagi kapal yang terombang-ambing. Tuhan adalah saw yang kuat yang memberikan harapan bagi kita semuanya. Walaupun kita di tengah kesulitan, pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ingat-ingat kalau kita mengalami goncangan, wah saya punya saw yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Tabir ini bait kudus. Amin. Kita berpegang terus sama bait kudus. Amin. Sau yang kuat membawa kita ke tujuan. Katakan sama-sama. Sau yang kuat membawa kita sampai ke tujuan. Nah, sau yang kuat membawa kapal ke tujuan yang aman. Tuhan adalah sau yang kuat yang akan membawa kita ke tujuan yang dirancangkan Tuhan, yang aman, yang memberikan kita kehidupan yang baru dan pengharapan yang baru. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan mendoakan kita semua sidang jemaat Bethany Believers ini ya, supaya dapat berlabuh dengan baik, menyelesaikan tahun ini dengan baik. Amin. Jadi jangan sampai kita terlewatkan, nggak bisa masuk ke tahun 2026. Amin. Saya percaya kita berpengharapan dengan Tuhan, kita bisa berlabuh sampai akhir tanggal 31 Desember. Dapat kita lewati, kita masuk 1 Januari. Sehingga kita bisa melewati Samudra Raya 2025 ini penuh dengan kemenangan. Amin. Yang merasa menang katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, pengharapan dan keyakinan yang teguh bahwa kita memiliki sau pengharapan yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menuntun, menjagai, selalu ada bersama dengan kita, mengarungi tahun 2026 yang penuh misteri. Amin. Kita tahu nanti tanggal 1 apa yang akan kita lakukan, tanggal 2, tanggal 3, kita boleh berencana. Tapi semua kejadian demi kejadian itu adalah misteri bagi kita. Biarlah kita nggak tahu misteri itu. Amin. Soalnya apa? Kalau kita coba diberikan JR, mau nggak? JR tentang kematian kita. Mau? Nanti cara mati kita itu begini, sekarang JR dulu. Nanti seminggu lagi kita meninggal dunia. Sekarang JR kita. Cara matinya cemana? Ada yang jatuh dari lantai 20 atau ini pasti ngeri ya. Makanya kita nggak perlu tahu apa yang di depan kita. Kita serahkan aja sama Tuhan. Nggak perlu JR dulu Tuhan. Diberi mimpi pun nggak usah. Ya, biarlah diperbuat Tuhan seturut rencana Tuhan. Amin. Nah, untuk memasuki tahun yang baru 2026 yang akan kita lewati ini, Tuhan memerintahkan kita untuk tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Katakan sama-sama, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Nah, perintah Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 21-26, ini ayat intinya ya, untuk masuk di tahun 2026. Tadi yang 2025, sekarang 2026. Ayat intinya di sini ya. Coba kita baca di Yohanes 21 ayat 2 sampai 6. Ini adalah kisah para murid yang udah melihat Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, maka mereka mulai down. Ya, mereka mulai mau mengulang pekerjaan yang masa lalunya sebagai nelayan. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, di pantai itu berkumpullah Aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Kami juga. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya. Nah, ini cerita waktu Yesus sudah disalib, sudah dikubur, bangkit. Mereka tahu kan Yesus bangkit, tapi mereka nggak menyadari, tapi mereka kembali lagi
ke pekerjaan yang lama, mengulang lagi. Inilah Yesus menjumpai para muridnya di tepi pantai. Kejadian ini pernah terjadi waktu Petrus juga menangkap ikan sampai koyak kan. Ini diulang lagi oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengingatkan memori murid-muridnya ini. Amin. Nah, di kitab Yohanes 21, 2-6 ini kita di tahun 2026 diharuskan mengikuti petunjuknya. Meskipun tidak masuk akal atau tidak masuk logika. Bayangkan mereka ini nelayan profesional. Sama Tuhan diperintahkan yang nggak masuk akal. Mereka dari malam. Saya dulu SD pun udah diajari ya. Kalau nelayan itu kalau pergi ke laut malam hari. Kalau pagi pulang, anginnya ke darat. Jadi angin laut itu malam, angin darat itu pagi. Itu udah diajari, iya kan? Apalagi nelayan yang udah pengalaman murid-murid Yesus ini. Mereka udah pulang semalaman nggak dapat ikan. Tapi Yesus apa? Perintahkan apa? Itu cuma berapa hasta aja, dekat aja dengan pantai itu. Tapi Yesus perintahkan, padahal menurut logika nelayan nggak mungkin banyak ikan di situ, di dekat pantai. Tapi Tuhan bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Tapi yang hebat adalah murid-muridnya tetap menurut. Itulah ditebarkan sebelah kanan, maka dapat ikan. Secara logika nggak masuk akal. Inilah, jadi tahun 2026 kita nggak usah berjalan dengan logika kita. Amin. Kita berjalan dengan iman kita, dengan pengharapan kepada Tuhan. Pasti semuanya beres di tangan Tuhan. Amin. Berkatnya bukan hanya berkat duit, berkat harta benda, tapi yang penting berkat Tuhan itu adalah damai sejahtera, sukacita. Kita nggak suka marah-marah. Amin. Kalau kita diperbudak oleh harta, uang, kita sedikit aja gampang emosi. Amin. Tapi kalau kita nggak mementingkan semua itu, kita pentingkan Tuhan, pentingkan kasih dari Tuhan, percayalah tahun 2026 nanti pun dapat kita lewati penuh dengan kemenangan. Ya, walaupun nggak masuk logika, kalau Tuhan yang perintahkan jalankan aja. Bagaimana kita dapat mendengar perintah Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman? Amin. Kalau kita nggak pernah mendengarkan firman Tuhan. Jadi banyak-banyak literasi, dengarkan firman Tuhan, baca yang lebih penting. Itu yang meresap di hati kita. Amin. Nah, Yohanes 21, 2-6 ini, firman yang melambangkan adalah iman kepatuhan dan menerima berkat rohani melalui kuasa Tuhan. Bukan kekuatan diri sendiri seperti para murid tadi. Kalau kekuatan mereka nggak dapat apa-apa. Tapi karena mereka mengandalkan Tuhan, beriman pada Tuhan, maka dapat hasil yang berlimpah. Ya. Juga mereka mengalami apa? Perubahan arah. Tebarkan jalamu ke kanan, seperti kita juga balik kanan. Tahu kan istilah Medan, balik kanan? Meninggalkan yang lalu, kembali yang baru. Ya, pertumbuhan rohani dan hasil melimpah. Konteks kisah ini adalah kegagalan semalam. Ya, kita mungkin gagal semalam. Semalam itu apa? Tahun 2025 kita mengalami kegagalan, kita mengalami kesalahan atau kita mengalami dosa. Nah, itu kita mulai belajar tinggalkan. Amin. Kita masuk 2026 dengan visi yang baru. Visi apa? Dengan sahu yang kuat, pengharapan yang kuat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi kegagalan semalam jangan menghadang langkah-langkah kita. Jangan membuat semangat kita kendor. Amin. Kadang-kadang banyak loh yang berdulu-dulu. Dulu aku itu begini, dulu aku ini begini, dulu cowokku itu wah cakep sekali dulu. Nggak bisa move on dari mantan. Dulu, itulah yang diajarkan Tuhan. Nggak usah dulu lagi, kita tebarkan jala ke kanan atau kita balik kanan. Berubah 180 derajat. Amin. Jadi tahun 2026 adalah tahun penuh kemenangan, penuh sukacita. Walaupun ramalan-ramalan peramal, semuanya meramalkan tahun 2006 semakin buruk katanya, semakin jelek dari 2025, tapi percayalah bersama Tuhan ramalan itu enggak terjadi. Amin.
Kalau orang yang mempercayai, biarlah terjadi bagi mereka. Tapi kita yang nggak mempercayai itu semua, yang kita percaya Tuhan, percayalah tahun 2026 kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Siapa yang kepingin mengalaminya, tepuk tangan yang lebih kuat. Nah, Yohanes 2:1 ini juga perintah Yesus di tepi danau itu adalah perintah kepada kita. Tebarkan jala. Itu berarti apa? Kita harus menjala jiwa-jiwa. Bukan hanya ikan yang tujuan Yesus. Itu hanya macam perumpamaan aja. Ikan boleh untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, untuk pemeliharaan kehidupan kita. Tapi kita juga nggak boleh lupa untuk menjala jiwa-jiwa. Amin. Menjala apa? Katakan yang keras. Jadi tahun 2026 harus penuh kursi ini ya. Nanti saya tambah lagi 50 kursinya. Ya, dipenuhi semua. Jadi kalau 50 lagi kita punya 150 kursi harus penuh. Amin. Dengan iman. Nggak boleh orangnya datang dulu nanti duduk di bawah. Kita nggak beriman. Kita iman nanti kita penuhi bangku-bangku ini. Amin. Kita tambahkan lagi supaya banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, yang terhilang, yang udah lama nggak pernah beribadah, semua boleh datang. Bawa kawan-kawan kalian sebanyak-banyaknya, amin. Supaya kita juga menjala manusia. Itu perintah agung Tuhan Yesus, ya. Jadi dari firman tadi Yohanes 21 ayat 2 sampai 6 itu berbicara apa? Ya. Makna spiritual dan simbolisnya di tahun 2026, kita masuk di abad 21. Amin. Ini cocok logi ya, tapi nggak apa-apa. Itu iman yang supaya mengingat di pikiran kita. Kalau nggak cocok logi, nggak masuk di iman kita. Amin. Kita kan sukanya cocok logi, nggak apa-apa ini. Kita tanamkan. Yohanes 21 berarti abad 21. Ayat 2 sampai 6 berarti tahun 2026. Amin. Diingat-ingat ayat ini ya. Kita harus balik kanan, harus move on dari masa lalu kita. 2025 boleh kita mengalami kegagalan, 2025 boleh kehidupan kita hancur lebur sekalipun, kehidupan kita apapun, penyakit kita nggak kunjung sembuh. Tapi percayalah 2026 ya, firman ini kembali menguatkan kita. Kita harus balik kanan, tebarkan jalamu ke kanan. Amin. Jadi dari firman itu yang saya dapatkan satu, kepatuhan dan iman. Untuk masuk tahun 2026 kita butuh kepatuhan dan iman. Melalui apa yang Tuhan katakan meskipun tidak masuk akal, tebarkan jalamu sebelah kanan katanya. Padahal itu dangkal aja, itu dekat pantai cuma berapa hasta aja. Walaupun tuh udah siang pun mereka balik kosong nggak bawa hasil, tapi Tuhan perintahkan. Tapi murid-murid ini patuh menurut. Itulah kita harus belajar sebagai murid, kita harus patuh dan menurut tahun 2026 ini ya. Padahal mereka ini para ahli. Nelayan-nelayan pasti tahu, nggak mungkin ada ikan di situ. Tapi mereka juga melakukannya. Ini menunjukkan apa? Iman yang lebih besar daripada logika mereka. Jadi kita di tahun 2006, iman kita harus lebih besar daripada logika kita. Amin. Logika kita itu cuma sekepal loh. Ya kan? Masa kepingin menguasai seluruh dunia ini? Nggak mungkin, nggak bisa. Ahli sekalipun, semakin banyak dia belajar, semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin dia nggak tahu apa-apa. Contoh, bukti, alam semesta. Dulu yang kita tahu, Bima Galaksi. Ya, itu berapa? Ada berapa? Kalau waktu saya sekolah 9, terakhir ini nggak tahu berapa. 9, bumi yang nomor 3. Matahari yang pertama, ya. Tapi sekarang ditemukan lagi katanya, seperti bumi ini, jadi galaksi ini, galaksi yang udah apa sih 9 ya, seperti galaksi, seperti matahari ini ditemukan itu 2 triliun jumlahnya. Bayangkan, makanya semakin diselidiki galaksi ini, semakin orang-orang yang ahli sekalipun semakin bingung. Amin. Jadi 2026 logika boleh dipakai, tapi jangan terlalu dipercayai.
percayai, mulai tanggalkan, mulai kita berhubungan intim dengan Tuhan. Cari sate saat teduh, kita berharap sau yang kuat kita adalah Tuhan. Kita percaya tuntunan pimpinan Tuhan. Percayalah 2026 kita lebih daripada pemenang. Amin. Nah, poin yang kedua, ketergantungan pada Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menandakan berhenti mengandalkan kekuatan atau cara sendiri dan mulai mengandalkan Tuhan untuk hasil yang melimpah. Kuasanya dinyatakan dalam kelemahan kita. Kadang-kadang kita kan mengandalkan kita diri sendiri kan. Wah, saya harus begini. Nanti begitu. Ujungnya apa? Kita pun nggak tahu. Amin. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang jalan di tempat. Gak kemana-mana, kita cuma jalan aja, nampaknya jalan, tapi jalan di tempat. Nggak maju-maju satu langkah pun. Tapi percayalah sama tuntunan Tuhan. Kita akan maju, melampaui tahun 2026. Penuh kemenangan, penuh urapan Tuhan. Amin. Itu yang penting. Kita butuh urapan Tuhan. Yang ketiga, mau berubah arah. Katakan sama-sama. Mau berubah arah. Yang saya katakan tadi, sebelah kanan itu seperti balik kanan. Tinggalkan yang pahit-pahit di belakang. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot yang menjadi tiang apa? Tiang garam gara-gara menoleh. Menoleh apa? Hartanya ketinggalan di situ. Dulu aku begini, seandainya aku dulu dapat suaminya si itu. Bayangkan berandai-andai seperti itu. Itu percuma, nggak berguna. Amin. Masa depan kita ini lain, kita tatap, yang akan kita lalui. Walaupun kita mungkin ada perasaan kalah di tahun 2025, karena apa? Karena kita udah jauh dari Tuhan. Tapi percayalah 2026 kita perbaiki, kita balik kanan, kita cari Tuhan, kita cari tuntunan Tuhan. Percayalah tahun 2026 milik kita menjadi pemenang. Amin. Nah, yang keempat, ini yang penting ini, harus panen jiwa. Amin. Percuma kita dapat mendarat, perahu kita mendarat seperti para murid kalau mendarat tanpa membawa ikan. Berarti kita nggak sukses. Kita mendarat, kita juga harus membawa ikan. Ya, kita nanti tahun 2026. Pak Gem kan udah nyanangkan, katanya 100 jemaat. Tiap-tiap ibadah harus kita naikkan levelnya. Percayalah, 100 terlampaui. Karena Tuhan yang menuntun kita. Amin. Yakin? Jadi cari jiwa-jiwa. Amin. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Percuma, kata Tuhan, kau ku berkati, percuma kau ku beri kesehatan. Kalau itu semua untuk kepentingan dirimu sendiri, untuk memuaskan dirimu sendiri. Yang terpenting adalah kita diberkati, kita sehat, kita kuat, kita dapat apapun, nggak ada masalah dalam diri kita, tapi kita juga berguna bagi kerajaan Tuhan, yaitu memenangkan banyak jiwa-jiwa yang tersesat di luar sana, yang udah lama nggak bergereja, yang udah mulai meninggalkan Tuhan. Itu yang terpenting, jiwa-jiwa. Seperti caroling Natal kita ya. Bayangkan kita bawakan lagu-lagu Natal aja mereka udah tersentuh dan nangis. Karena apa? Karena tahun ini dia nggak bisa bernatal, masuk ke rumah sakit. Jangan kita nanti kalau masuk rumah sakit baru kita ingat Tuhan. Tapi karena kita ini powerful, mengikut Tuhan, jadi kita bisa menghibur orang-orang yang sakit di situ. Amin. Tahun 2026 pun kita lakukan lagi. Amin. Tetap semangat, kita tetap sehat, tapi kita yang melakukan, kita yang menghibur mereka, bukan kita yang dihibur ya. Amin. Kalau kita yang dihibur, berarti kita yang terbaring di rumah sakit. Jadi kita punya iman yang kuat, kita yang akan menghibur mereka lagi. Amin. Kita berkaruning Natal lagi di rumah sakit atau dimanapun. Amin. Jadi jalalah jiwa-jiwa, khususnya jiwa-jiwa yang di luar sana, yang udah jauh dari Tuhan, yang terhilang, bahkan yang nggak mengenal Tuhan Yesus sekalipun harus kita injili. Jangan takut. Kalau kita takut berarti kita nggak ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Tuhan beri kami keberanian untuk melayanimu lebih lagi. Amin. Jadi jangan takut-takut jadi murid Tuhan. Wah, malu mengakui Tuhan di hadapan mereka.
yang nggak seiman dengan kita. Nanti Tuhan juga malu loh mengakui kita di hadapan Bapa. Amin. Jadi perhatikan, tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Sekarang cari jiwa-jiwa. Kalau kita udah menebarkan jala kita ke kanan, percayalah, ya, Tuhan akan membuka diri pada caranya yang ajaib untuk menerima berkat dan kita akan menerima berkat dan pemulihan serta kebangunan rohani yang dahsyat. Amin. Kita nggak gampang terombang-ambing dengan ombak samudera tahun 2026. Apapun yang terjadi, kita selalu berkata bahwa Tuhan kita baik. Penutup, mari kita mempercayai Tuhan sebagai sau yang kuat. Mari kita mengandalkan Dia di tengah kesulitan dan tantangan, serta mengalami kekuatan dan harapan yang Dia berikan kepada kita semua. Yang mengerti katakan, amin. Saya undang WL, tim PAW, maju ke depan. Doa penutup firman ya, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih sepanjang tahun 2025 ini Tuhan, yang sebentar lagi akan berakhir. Kami bersyukur Engkau menuntun kami, memberkati kami, apapun yang terjadi, kami percaya itu boleh menjadi catatan sejarah yang senantiasa mengingatkan kita. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk sepanjang tahun 2026 ini Tuhan, kita bisa bangkit kembali, meraih kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan. Kami bisa meninggalkan segala kepahitan di tahun 2025 dan kami boleh mendapatkan sukacita di tahun 2026 yang penuh pengharapan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, biarlah kami boleh tetap berapi-api untuk melayani-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkaulah sau yang kuat ya Tuhan, yang akan selalu menyertai kita. Yang mengerti katakan amin. Mari kita naikkan satu pujian yuk. Ku cinta Kau. Resapi ya kata-kata ini ya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. ucapkan syukur-Mu. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, Suara-Mu tuntunku lewati api dalam ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku.
ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya mau berdoa bagi kita semua untuk mengakhiri tahun ini. Biarlah di tahun yang akan kita tinggalkan ini, kita boleh tetap kuat, sehat, bahkan kita boleh masuk di tahun yang baru ini penuh dengan urapan-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di mana kami di ibadah terakhir di tahun 2026 di gereja-Mu ini Tuhan, 2025 ini Tuhan. Kami boleh merasakan hikmat-Mu, kami boleh merasakan sentuhan tangan kasih kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini, kami berada. Itu semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, tahun 2025 boleh kami tinggalkan penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami yang saat ini di tahun 2025 yang dalam kesesakan, sakit penyakit, kekurangan, kami mengangkat tangan Tuhan. Kami tanda tak berdaya di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tengok tangan-tangan yang sudah terangkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang terangkat butuh mujizat-Mu saat ini Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat butuh Engkau saat ini ya Tuhan. Beracaralah Tuhan, jamah mereka, biarilah mata sika, wara-wara. Apapun masalahmu di tahun 2025 ini nih, baik masalah ekonomi, hutang piutang, atau apapun juga, yakin percaya sudah selesai. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Masuki tahun 2026 dengan penuh kemenangan di dalam nama Yesus. Engkau yang letih lesu berbeban berat, Tuhan akan membawa engkau, memberi kelegaan untuk menyelesaikan tahun ini penuh dengan urapannya yang khusus, yang baru. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah mereka ya Tuhan, yang mengangkat tangan pada mereka tak berdaya saat ini Tuhan. Engkau turun tangan menjamah kami semuanya ya Tuhan. Kami percaya Engkau sahu kami yang kuat ya Tuhan. Engkau sahu pengharapan kami ya Tuhan. Sehingga di tahun yang baru 2026 nanti Tuhan, itu boleh membawa kami, bahtera kami berlayar memasuki tahun 2026 penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas Tuhan sampai di sini Tuhan. Hamba berdoa, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat di gereja-Mu ini Tuhan. Pegang tangan mereka senantiasa ya Tuhan, sehingga di tahun 2026 ini Tuhan, mereka tidak terhilang, mereka tidak menjauh daripada-Mu Tuhan, tapi mereka semakin dekat, semakin membawa jiwa-jiwa. Mereka boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba sampai di sini, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lagi, yang menuntun kami semua memasuki tahun 2026. Terima kasih. Kita semua yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan.